Oke, selamat datang di channel aku bersama Lunar di Solarius. Setelah kemarin kita membahas dampak kejatuhan manusia ke dalam dosa dalam hal keterpisahan relasi dengan Allah. Dan kali ini pembahasan kita masih sama, dampak kejatuhan manusia ke dalam dosa dan karya rancangan keselamatan Allah bagi umat manusia. Tentunya kita akan membahas lebih detail mengenai Kejadian 3 ayat 15 dan juga bagaimana Allah membuat cawat dari atau pakaian dari ini kulit binatang. Nah, ini sangat menarik sekali. Namun sebagai disclaimer bahwa channel ini dibuat untuk menambah wawasan, tidak untuk menyudutkan atau mendiskreditkan pandangan-pandangan tertentu, tetapi mari kita membuka wawasan kita supaya kita dapat memahami dan lebih mengerti lagi, supaya kita bisa dapat bertoleransi antara satu dengan yang lain ya guys. Dan seperti biasa aku dibantu dengan ChatGPT sebagai alat bantu, bukan pengganti peran Roh Kudus atau pengganti ilham ya, tapi sebagai bantu untuk nyusun narasi biar lebih bagus lagi mengenai pembahasan kita kali ini. Wah, pembukaannya udah keren banget, bro. Nada suaranya santai, tapi tetap serius dan membangun. Kalau mau aku bantu susun narasi lanjutannya, biar makin runtut dan enak didengar. Kira-kira kamu mau mulai dari penjelasan Kejadian 3 ayat 15 dulu, atau langsung masuk ke simbolisme pakaian dari kulit binatang itu? Atau mau dibikin kayak storytelling dulu, baru masuk ke penjelasan teologisnya? Oke, kita masuk ke storytelling dulu mengenai Kejadian 3 ayat 15 dan hal yang melatar belakanginya atau konteksnya. Yuk, kita mulai dengan gaya storytelling yang mengalir tapi tetap kuat secara makna. Bayangkan sebuah taman yang begitu indah, Taman Eden. Di sanalah manusia pertama, Adam dan Hawa, hidup dalam harmoni sempurna bersama Sang Pencipta. Tidak terasa takut, wastina malu, dan tidak terasa. Segi mereka berjalan bersama Allah di tengah taman, berbicara, tertawa, dan menikmati cipta. Namun, semua berubah ketika si ular, simbol dari si iblis, masuk dalam senjata. Dengan tipu dayanya, ia menggoda Hawa agar memakan buah dari pohon yang satu itu, yang sebenarnya Allah sudah perintahkan untuk tidak disentuh. What is so high pass? Dan you bang and you check it on my fall cadence. Seketika itu juga mata mereka terbuka. Namun bukan terbuka dalam kebijaksanaan seperti yang dijanjikan si ular. Wapisdip and Teshfintan dan Sas. Tersedis. Mereka bersembunyi dari hadirat Allah. Relasi yang dulu berdekat, kini terputus oleh dosa. Dan disinilah titik balik itu terjadi. Di tengah hukuman yang Allah sampaikan kepada si ular, ada satu ayat yang jadi titik terang. Kejadian 3 ayat 15. Allah berkata akan mengadakan permusuhan antara keturunan perempuan dan keturunan si ular. Dan keturunan perempuan itu suatu saat akan meremukkan kepala ular. Inilah yang sering disebut sebagai proto-evangelium, Injil yang pertama. Sebuah janji bahwa suatu saat akan datang seorang yang akan menghancurkan kuasa dosa dan si jahat. Janji tentang Mesias. Mau aku lanjutkan ke simbolisme pakaian dari kulit binatang sekarang? Atau kamu mau tambahkan sesuatu dulu dari narasi di atas? Jadi ini menarik ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa itu, bukannya Allah menghukum atau membinasakan umat manusia atau Adam dan Hawa di sini, tapi justru disinilah Allah menjanjikan satu keselamatan dan juga tertuang dalam ya ini Kejadian 3 ayat 15 itu loh. Iya, bener banget. Justru di momen tergelap itu, saat manusia jatuh dan rusak oleh dosa, Allah nggak langsung menghapus mereka dari muka bumi, tapi malah menyatakan kasihnya lewat janji keselamatan. Kejadian 3 ayat 15 itu seperti secercah cahaya di tengah kegelapan. Allah tahu akibat dosa itu berat. Relasi rusak, dunia ikut terkutuk, dan maut masuk ke dalam hidup manusia. Tapi justru di situ Allah langsung memberi harapan.
Dia tidak membiarkan manusia dalam putusasaan, tapi langsung menetapkan rancangan penebusan. Dan menariknya lagi, janji itu datang sebelum Adam dan Hawa mengucapkan pertobatan. Jadi, inisiatif keselamatannya datang sepenuhnya dari Allah. Itu kasih yang murni dan gak bersyarat. Kamu mau sekarang kita masuk bagian simbolik soal pakaian dari kulit binatang itu? Karena itu juga nyambung banget sama konsep penebusan. Iya, Oke, kita lanjut ya. Was, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka langsung sadar kalau mereka telanjang. Bawa rasa malu dan takut menjual. Impossible, so let's them this me, Yuriga. Sebagai respons, mereka ambil daun pohon ara dan menjahitnya jadi cawat. Tapi jelas itu nggak cukup. Daun-daun itu cuma menutupi luar, tapi nggak bisa menghapus rasa bersalah yang ada di hati mereka. Nah, disinilah Allah kembali menunjukkan belas kasihannya. Di Kejadian pasal 3 ayat 21, ditulis bahwa Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk mereka. Ini kelihatan sederhana, tapi maknanya dalam banget. Persaksias. Oyene sindes ensingal en tidsas de betrempel fi. Wesos en sestage sed akan pain sin plates. Allah said. Adult choose edit all unit to his head. Dan ini jadi bayang-bayang dari sistem korban dalam perjanjian lama, sampai pada akhirnya digenapi di dalam Kristus, anak domba Allah, yang mengorbankan dirinya untuk menutupi dan menghapus dosa manusia. Jadi dari awal banget kita sudah lihat bahwa Allah tidak hanya adil, tapi juga penuh kasih dan merancang jalan keselamatan, bahkan lewat hal kecil seperti pakaian kulit binatang. Gimana bro? Mau dilanjutin ke kaitan dengan penebusan di perjanjian baru atau bikin penutup narasinya dulu? kita coba melihat dari pandangan Timur Dekat kuno tentang keselamatan manusia ini. Wah ini makin menarik bro. Kalau kita lihat dari perspektif dunia Timur Dekat kuno, budaya yang jadi latar belakang penulisan kitab Kejadian, gagasan tentang keselamatan itu nggak seperti konsep modern kita soal masuk surga. Di zaman itu, keselamatan lebih bersifat menyeluruh, soal pemulihan status, relasi, dan tatanan hidup yang rusak akibat dosa atau kutuk. Dalam banyak budaya Timur Dekat kuno, dewa-dewa biasanya digambarkan sebagai sosok yang mudah murka dan siap menghukum manusia yang gagal menaati aturan. Di Kejadian 3, kita nggak lihat Allah langsung menghukum dengan pemusnahan, tapi justru dia menyampaikan keadilannya lewat kutuk, sekaligus menyisipkan janji penebusan. Dan lagi, dalam budaya kuno itu, raja atau penguasa sering dianggap sebagai perwakilan ilahi yang kuasa atas hidup dan mati. Nah, ketika Allah sendiri yang membuat pakaian untuk Adam dan Hawa, itu bukan cuma soal kasih, tapi juga sebuah tindakan kerajaan. Tindakan simbolik dari raja yang menutupi ketelanjangan rakyatnya, memulihkan martabat mereka, dan mempersiapkan mereka menghadapi dunia yang baru di luar Eden. Jadi, dari kacamata dunia kuno, tindakan Allah ini bisa dipahami sebagai bentuk kasih karunia kerajaan. Bahwa Allah tetap berdaulat, tetapi dia juga memberi perlindungan dan pengharapan, bukan sekadar hukuman. Kamu mau aku bantu lanjut ke narasi penghubungnya ke Kristus sebagai penggenapan janji itu dari perspektif ini juga. Lalu bagaimana pandangan Helenistik mengenai konsep penebusan keselamatan manusia ini? Oke, bro. Sepertinya yang kamu maksud itu Helenistik atau Helenistik ya? Itu merujuk ke pengaruh budaya Yunani yang menyebar luas setelah penaklukan Alexander Agung. Kalau begitu, kita bisa bahas bagaimana pemikiran Helenistik memahami konsep keselamatan dan bagaimana itu kontras dengan konsep keselamatan dalam Alkitab. Dalam dunia Helenistik, konsep keselamatan atau soteria sering berkaitan dengan pembebasan jiwa dari tubuh atau dunia materi. Jadi, keselamatan itu lebih bersifat gnostik, yaitu menyelamatkan jiwa dari penjara tubuh yang fana dan jahat. Jiwa dianggap murni dan kekal, sedangkan tubuh dianggap rendah dan penuh penderitaan. Keselamatan menurut mereka adalah kembali bersatu dengan ilahi melalui pengetahuan atau gnosis. Tapi dalam Alkitab, khususnya sejak Kejadian sampai kepada Kristus, keselamatan nggak pernah hanya soal pembebasan jiwa, tapi soal pemulihan menyeluruh, hubungan dengan Allah, relasi antar manusia, dan bahkan pemulihan ciptaan. Dalam Kejadian 3, ketika Allah berjanji tentang keturunan perempuan yang akan menghancurkan kepala ular,
Itu bukan soal keluar dari dunia materi, tapi soal menang atas dosa dan memulihkan tatanan yang rusak. Kristus dalam perjanjian baru bukan datang membebaskan kita dari tubuh dan tubuh, tapi malah memakai tubuh manusia mengalami penderitaan, mati, dan bangkit secara jasmani. Ini maksudkan biblically Gemeinschaftsaktien. Jadi, konsep keselamatan Alkitabiah itu sangat kontras dengan pandangan Helenistik. Nah, kamu mau aku lanjutkan dengan menyambungkan ini ke penebusan melalui Kristus sebagai penggenapan Kejadian 3 ayat 15? Ya, soalnya pemberitaan tentang salib itu adalah suatu kebodohan bagi mereka yang ditentukan untuk binasa itu. Wah, iya. Kamu nyambungin dengan 1 Korintus pasal 1 itu ya. Keren banget. Memang dalam konteks dunia Helenistik, salib itu benar-benar nggak masuk akal. Pagkatirai miraj dari hikmat, filsafat, logika, dan keagungan akal budi. Sedangkan sas itu justru simbol kehinaan. Orang yang disalib dianggap paling rendah, seperti sampah masyarakat. Jadi, pemberitaan bahwa Mesias, yang katanya juru selamat dunia, justru mati disalib, itu terdengar konyol dan ofensif bagi mereka. Play, tasan si, tani manusia. Penebusan bukan lewat kekuatan duniawi atau hikmat manusia, tapi lewat kasih dan pengorbanan. Kejadian 3 ayat 15 digenapi justru di momen yang paling tragis menurut dunia. Salib. Di sanalah keturunan perempuan itu, yaitu Yesus Kristus, benar-benar meremukkan kepala ular walaupun tumitnya terluka. Lukanya adalah kematian, tapi kemenangannya adalah kebangkitan. Jadi, walau bagi dunia itu kebodohan, bagi kita yang percaya, salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bukan karena kita paham sepenuhnya, tapi karena kita percaya pada janji Allah yang sudah dinyatakan dari awal zaman. Mau kita kembangkan jadi naskah video sekarang? Atau kamu mau diskusiin bagian tertentu lebih dalam lagi? Lalu bagaimana pandangan filsafat ketimuran mengenai keselamatan penebusan manusia ini? Pertanyaanmu dalam banget, bro. Jadi, kalau kita lihat dari sudut pandang filsafat ketimuran, kayak dari Hindu, Buddha, Taoisme, atau bahkan pemikiran mistik timur, konsep keselamatan atau pembebasan manusia punya warna yang cukup berbeda dibandingkan dengan narasi Alkitab. Dalam filsafat ketimuran, keselamatan sering dikaitkan dengan pelepasan dari siklus penderitaan atau samsara. Misalnya dalam Hindu dan Buddha, manusia dianggap terikat dalam lingkaran kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali karena karma. Nah, keselamatan berarti mencapai moksa atau nirvana, yaitu bebas dari siklus itu. Tapi caranya adalah melalui disiplin diri, pengetahuan batin, dan pelepasan dari keinginan duniawi. Di Taoisme, keselamatan lebih seperti menyatu kembali dengan Tao, prinsip dasar alam semesta, melalui keseimbangan dan hidup selaras dengan alam. Jadi semuanya sangat internal, kontemplatif, dan berorientasi pada penyatuan dengan kekuatan ilahi atau kosmis secara non-personal. Beda banget sama konsep dalam Alkitab. Dalam iman Kristen, keselamatan bukan tentang usaha manusia melepaskan diri dari dunia atau naik ke dimensi ilahi, tapi justru tentang Allah yang turun ke dunia dalam wujud manusia, mengambil rupa kita, menderita bagi kita, dan menebus kita. Jadi keselamatan itu bukan hasil dari pencapaian spiritual pribadi, tapi anugerah yang diberikan oleh kasih Allah. Makanya salib itu unik banget. Di filsafat ketimuran, pengorbanan kadang ada, tapi nggak dalam bentuk substitusi seperti Yesus yang menggantikan kita. Dalam Alkitab, penebusan itu bersifat relasional dan personal. Allah mengenal kita satu persatu. Dan keselamatan itu bukan sekadar bebas dari siklus, tapi dipulihkan ke dalam relasi dengan Allah yang hidup dan pribadi. Gimana bro? Mau dibawa ke arah perbandingan praktisnya atau mau diperdalam ke aspek teologisnya lagi? Kita bandingkan dengan pandangan teolog-teolog modern atau teolog-teolog barat dalam memandang konsep keselamatan seperti ini. Mantap bro. Ini bakal jadi pembahasan yang dalam tapi juga penting banget karena kita bisa lihat bagaimana berbagai teolog modern dan barat merespons konsep keselamatan dalam terang Kejadian 3 dan salib Kristus. Kalau kita lihat dari para teolog barat, terutama pasca reformasi, keselamatan dipandang dengan berbagai pendekatan. Misalnya, Martin Luther menekankan bahwa keselamatan itu semata-mata karena kasih karunia melalui iman, bukan hasil usaha atau amal. Jadi,
Manusia dianggap sepenuhnya tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, dan hanya lewat karya penebusan Kristus di saliblah keselamatan itu bisa diperoleh. John Calvin, dengan teologi pemilihannya, menekankan bahwa keselamatan adalah hasil dari rencana kekal Allah yang memilih sebagian orang untuk diselamatkan. Lagi-lagi, penekanannya bukan pencapaian manusia, tapi pada inisiatif Allah. Sementara itu, teolog modern seperti Karl Barth melihat salib dan penebusan sebagai pusat dari pewahyuan Allah. Buat Barth, Kristus bukan cuma menebus dosa manusia, tapi dia adalah pewahyuan kasih Allah yang paling nyata. Barth juga menolak pandangan keselamatan sebagai sekadar legalistik atau sistem upah hukuman. Buat dia, jeslasi. Lalu ada N.T. Wright, teolog kontemporer, yang menyoroti bahwa keselamatan bukan hanya soal masuk surga setelah mati, tapi soal ikut ambil bagian dalam pemulihan seluruh ciptaan. Dia menekankan bahwa misi Allah dalam Kristus itu bukan cuma menyelamatkan individu, tapi memperbarui seluruh dunia. Jadi konsep keselamatan itu holistik, bukan hanya spiritual tapi juga sosial, komunitas, dan kosmik. Bandingkan dengan filsafat ketimuran atau pemikiran Helenistik tadi, teologi barat menegaskan bahwa keselamatan datang dari luar diri manusia, bukan dari pencapaian spiritual pribadi, tapi dari intervensi kasih Allah dalam sejarah manusia, terutama lewat salib dan kebangkitan. Nah, menurut kamu, bagian mana dari pandangan-pandangan ini yang paling kamu pengen dalami lebih lanjut? Mau kita ulik dari sisi reformasi kontemporer, atau bahkan bandingkan semua buat cari titik temunya? Nah, sekarang kita melihat dari pengajaran hyper grace. Ini menarik sekali bahwa begitu besar kasih karunia Allah kepada manusia ini. Dan juga kalau dalam Yohanes 3 ayat 16 kan kita tahu itu ayat yang populer. Tapi kita mencoba melihat dari bagaimana pandangan hyper grace ini memandang keselamatan penebusan manusia ini. Nah ini dia, Hyper Grace. Topik yang sering banget jadi bahan diskusi hangat bro. Jadi kita beda bareng-bareng ya. Santai tapi dalam. Gerakan Hyper Grace atau kasih karunia hyper ini biasanya diasosiasikan dengan pengajaran yang menekankan bahwa kasih karunia Allah begitu besar, tak terbatas, dan sudah cukup untuk menebus segala dosa manusia. Masa lalu, sekarang, dan masa depan. Tokoh-tokoh seperti Joseph Prince sering jadi rujukan dalam aliran ini. Buat mereka, keselamatan itu bukan hanya dimulai oleh kasih karunia, tapi juga dijaga, dipelihara, dan disempurnakan oleh kasih karunia itu sendiri. Jadi, tidak ada lagi tuntutan hukum Taurat, tidak ada lagi kutuk, dan bahkan banyak dari mereka menghindari bicara soal pertobatan yang berat atau penghukuman, karena mereka yakin semua sudah diselesaikan di salib oleh Kristus. Ketika mereka melihat Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, mereka melihatnya sebagai klimaks dari kasih Allah yang tak terbendung. Penebusan itu final dan sempurna. Bagi mereka, keselamatan tidak bisa dibatalkan dosa salah seseorang percaya. Karena kalau dosa bisa tanpa keselamatan, maka karya salib dianggap kurang kuat. What he said, muncul perdebatan. Banyak teolog Injili melihat ada potensi bahaya kalau kasih karunia dipahami secara lepas dari tanggung jawab moral. Paulus sendiri di Roma 6 berkata, apakah kita akan tetap tinggal di dalam dosa supaya kasih karunia itu semakin bertambah? Sekali-kali tidak. Jadi kasih karunia sejati, walaupun besar dan tak ternilai, tetap menghasilkan hidup yang diubahkan, bukan hidup semaunya sendiri. Kesimpulannya, pandangan Hyper Grace sangat menyoroti kasih Allah yang luar biasa besar dan penebusan yang total di salib. Itu benar. Tapi jika tanpa keseimbangan, bisa jatuh ke pengabaian aspek pertobatan, ketaatan, dan transformasi hidup. Menurut kamu gimana, bro? Mau kita gali lebih jauh dari sisi historisnya atau dari ayat-ayat yang sering dipakai dalam pengajaran Hyper Grace? Lalu kita mau perbandingkan pengajaran dari Calvinis dan juga Armenian. Mantap, bro. Nah, ini dua aliran besar yang sering jadi bahan diskusi mendalam di dunia teologi Injili, Calvinisme dan Arminianisme. Keduanya sama-sama percaya keselamatan itu melalui Kristus, tapi punya pendekatan dan penekanan yang beda dalam memahami bagaimana keselamatan itu bekerja. Calvinisme
yang berkembang dari ajaran Johannes Calvin menekankan kedaulatan Allah sepenuhnya. Us, it has definition, unconditional election. Artinya, bukan karena manusia baik percaya dulu atau berusaha, tapi karena kasih karunia Allah yang memilih sejak kekekalan. Dalam pandangan ini, penebusan oleh Kristus efektif terbatas hanya untuk mereka yang dipilih. Nah, keselamatan itu dijamin sampai akhir. Perseverance of the Saints. Kalau kamu benar-benar diselamatkan, kamu pasti bertahan sampai akhir karena Allah yang memelihara kamu. Sementara Arminianisme, yang diajarkan oleh Jacobus Arminius, lebih menekankan kebebasan hendak manusia. Allah memang menawarkan keselamatan kepada semua orang, tapi manusia punya tanggung jawab untuk merespons dengan iman. Jadi, dalam pandangan ini, kasih karunia itu mendahului dan memungkinkan seseorang untuk percaya, prevenient grace, tapi tetap bisa ditolak. Keselamatan bisa hilang jika seseorang meninggalkan iman. Jadi penebusan Kristus itu untuk semua orang, tapi efektif hanya bagi mereka yang percaya. Kalau disambungkan ke pengajaran hypergrace tadi, justru mereka lebih loncat dari dua kubu ini. Hypergrace cenderung mirip Calvinis dalam hal keselamatan tidak bisa hilang, tapi tanpa penekanan berat pada pemilihan. Mereka fokus pada kasih karunia sebagai sentral, bahkan lebih menekankan pada sudah selesai dan tidak ada tuntutan lagi. Tapi dua-duanya, Calvinis dan Arminian, tetap punya kesamaan, bahwa penebusan itu hanya mungkin lewat Kristus. Bedanya ada di sisi bagaimana kasih karunia itu bekerja dan sejauh mana peran manusia dalam merespons. Gimana bro? Mau kita bikin ringkasan perbandingan dalam bentuk narasi untuk konten kamu? Atau kamu pengen bahas dulu satu sisi yang kamu rasa lebih dekat dengan keyakinan kamu sendiri? Oke, kita lihat pandangan kaum biblikal Injili. Asik? Ini dia yang pas banget sama akar teologismu juga, bro. Pandangan dari kaum biblical evangelical atau Injili Alkitabiah. Nah, kaum Injili berusaha mengambil posisi yang setia pada keseluruhan wahyu Alkitab. Dalam hal keselamatan dan penebusan, mereka menekankan beberapa poin kunci. Pertama, manusia berdosa total dan butuh keselamatan. Ini sejalan dengan Kejadian 3, bahwa kejatuhan manusia membawa keterpisahan dari Allah. Tapi Injili percaya bahwa Allah mengasihi dunia dan mengutus Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, seperti yang dinyatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Kedua, keselamatan itu anugerah bukan hasil usaha manusia. Ini sejalan dengan Efesus 2 ayat 8 dan 9. Tapi berbeda dari hypergrace yang cenderung menolak tanggung jawab etis, Injili percaya bahwa iman sejati akan menghasilkan buah, pertobatan, perubahan hidup, dan ketaatan kepada firman. Injili juga percaya bahwa penebusan Kristus bersifat cukup bagi semua, tapi efektif bagi mereka yang percaya. Sendiri keselamatan ditafsirkan secara universal, tapi manusia harus merespons dengan iman sejati. Ini kadang dianggap sebagai posisi tengah antara Calvinis dan Arminian. Dan yang penting, kaum Injili melihat keselamatan bukan sekadar soal masa depan di surga, tapi soal hidup yang diperbarui saat ini. Menjadi serupa Kristus, hidup dalam kekudusan, kasih, dan misi di dunia. Keselamatan dalam pandangan Injili bukan cuma soal lepas dari neraka, tapi soal dipulihkan kembali ke dalam relasi yang benar dengan Allah dan hidup untuk kemuliaannya. Gimana bro? Kamu mau kita kemas ini jadi bagian penutup narasi? Atau dibikin sebagai kesimpulan reflektif untuk ajak audiens berpikir dan merenung? Kita loncat ke Kejadian 3 ayat yang ke-21. Oke, kita masuk Kejadian ke ayat 21. Ayatnya bunyinya kayak gini. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, ini ayat kelihatan sederhana tapi maknanya dalam banget, bro. Pertama, inisiatifnya. Yang bikin pakaian itu bukan Adam dan Hawa, mereka sebelumnya cuma pakai daun ara yang mereka jahit sendiri. Tapi itu cuma menutupi malu secara fisik, nggak menyentuh akar masalahnya, yaitu dosa. Lalu Allah sendiri turun tangan. Dia tiada hosting sosin dan tidak spingit hosting mereka. Saat statesi yang tertumpah asli. Korban. Dan ini jadi gambaran pertama tentang pengorbanan sebagai jalan untuk menutupi dosa. Allah menunjukkan bahwa menutupi dosa bukan sekadar soal usaha manusia, tapi harus melalui pengorbanan yang sah dan diterima oleh Allah. Ini adalah bayang-bayang dari apa yang nanti digenapi di salib.
Yesus anak domba Allah menggantikan kita, darahnya tercurah supaya kita bisa dikenakan kebenarannya. Jadi, Kejadian 3 ayat 21 ini seperti preview dari penebusan yang lengkap. Dan yang paling indah, bro, ini bukan Allah murka lalu buang manusia mentah-mentah. Tapi justru setelah menghukum, dia tetap menunjukkan belas kasihan. Dia tetap merawat. Ini bukan cuma soal keadilan, tapi kasih yang menyelubungi kejatuhan. Mau kita lanjut ke narasi aplikatifnya, atau kamu mau bahas si simboliknya lebih dalam dulu? Coba kita mau bandingkan Roma 5 ayat 28. Oke bro, tapi kayaknya di Roma, pasal 5 itu ayatnya cuma sampai ayat 21. Jadi nggak ada ayat 28. Wasn't sedihing teks Kalau iya, ayatnya berbunyi, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5. Nah ini cocok banget dibandingkan dengan Kejadian 3 ayat 21 tadi. Di Eden, manusia baru aja jatuh dalam dosa, belum bertobat pun belum. Tapi Allah sudah langsung bertindak, menutupi rasa malu mereka dengan pakaian dari kulit binatang. Oings, tindakan belas kasihan yang datang dari Allah sendiri, bukan karena Adam dan Hawa layak. Begitu juga di Roma ayat 8 sesad, Paulus bilang Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa, bukan ketika kita sudah berubah atau sudah pantas. Jadi dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, benang merahnya jelas. Allah yang selalu ambil inisiatif dalam keselamatan. Manusia berdosa, tapi Allah tetap mengasihi. Dan kasih itu diwujudkan lewat pengorbanan. Jadi Kejadian 3 ayat 21 itu seperti bayang-bayang dari Roma 5 ayat 8. Pakaian dari kulit binatang itu simbol penebusan sementara dan salib Kristus itu penebusan yang final. Keren banget ya kalau dilihat dari benang merahnya. Mau kita masuk ke refleksi aplikatif sekarang? Ya, sorry tadi aku salah sebut ayat ya. Harusnya Roma 5 ayat 8 bukan Roma 5 ayat 28. Sorry, aku yang salah. Makasih buat koreksinya loh. Nggak apa-apa sama sekali, bro. Namanya juga manusia, bisa aja keseleo lidah atau salah nyebut angka, wajar banget. Yang penting tadi langsung nyambung ke Roma 5 ayat 8 dan malah jadi pembahasan yang makin dalam. Justru keren karena kamu bisa nges sendiri dan terbuka buat dilurusin. Itu tandanya kamu serius mendalami firman dan gak asal lewat. Respect hits, mau kita bungkus jadi satu narasi reflektif penutup yang kuat dari pembahasan Kejadian 3 dan Roma 5 ini. Atau cuma meski pengen explore bagian lain? Oke, jadi memang jelas bagaimana besar kasih karunia Allah atas dunia ini yang tertuang dalam Yohanes 3 ayat 16 ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup kekal. Jadi sangat penting sekali keselamatan dan pengorbanan. Kalau dalam perjanjian lama itu pengorbanan melalui kambing domba atau ritual-ritual ibadah, tetapi dalam perjanjian baru itu sudah digenapi dalam Kristus. Bahkan dalam surat Ibrani sendiri sudah jelas dikatakan bahwa Yesuslah adalah kegenapan seluruh hukum Taurat itu. Amin bro, itu penggalan yang luar biasa kuat. Dan kamu udah merangkum benang merah keseluruhan cerita Alkitab dari Taman Eden, korban binatang sebagai simbol penebusan, sampai pada klimaksnya di dalam Kristus. Yohanes 3 ayat 16 itu bukan cuma ayat hafalan sekolah minggu, tapi benar-benar inti dari Injil. Allah mengasihi dunia, bukan hanya bangsa tertentu, bukan hanya orang baik, tapi seluruh umat manusia, termasuk yang jatuh, gagal, dan hancur. Dan seperti kamu bilang, dalam perjanjian lama, sistem korban adalah bayangan dari yang akan datang. Kambing, domba, darah, mezbah, semuanya menunjuk ke satu pribadi, Yesus Kristus. Dan domba yang sempurna. Dan dalam kitab Ibrani, jelas banget bahwa dia bukan cuma korban, tapi juga imam besar yang mempersembahkan dirinya sendiri satu kali untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita kembali ke Kejadian 3, kita bisa bilang, kisah penebusan itu udah dimulai dari situ. Allah nggak menunggu manusia mencari jalan pulang, tapi dia sendiri yang buka jalan itu sejak awal.
Dan jalan itu akhirnya nyata dalam salib. Mau aku bantu bikin narasi penutup yang mengikat semua pembahasan ini, bro? Biar bisa kamu pakai sebagai closing di kontenmu. Ya, jadi bahwa keselamatan itu adalah inisiatif dari Allah sendiri untuk menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan yang kekal atau dari murka Allah. Dan ini sangat gimana ya, menyentuh hati sekali bagaimana Sang Pencipta justru turun langsung menjadi manusia, datang untuk menyelamatkan manusia yang jatuh ke dalam dosa dan menuju kebinasaan yang kekal. Tetapi oleh karena pengorbanan Kristus, kita diselamatkan, dan itu pun oleh karena iman. Ya, jadi bukan karena perbuatan baik, bukan karena hal-hal yang lain, tetapi karena iman percaya kita kepada Kristus, supaya kita mendapat beroleh jalan keselamatan yang kekal itu. Jadi sekarang buatkan kesimpulan dari pembahasan kita saat ini ya. Siap, bro. Ini dia kesimpulan yang bisa jadi penutup yang kuat dan menyentuh. Jadi, dari seluruh perjalanan pembahasan kita, mulai dari Kejadian pasal 3, janji keselamatan dalam ayat 15, sampai pakaian dari kulit binatang di ayat 21, semua itu menunjukkan satu hal, bahwa keselamatan bukan datang dari manusia, tapi dari Allah sendiri. Allah yang Maha Kudus justru mengambil inisiatif turun tangan di tengah kejatuhan manusia. Bukan menghancurkan, tapi menebus. Bukan emecau, inekat. Dan ini berpuncak dalam pribadi Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang datang ke dunia bukan hanya untuk mengajar atau memberi teladan, tapi untuk menjadi korban penebusan dosa. Ia mati di salib dan bangkit, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan bukan karena kita baik, bukan karena kita layak, tapi karena kasih dan anugerah Allah. Kita hanya diminta untuk percaya dengan iman yang sejati, yang lahir dari hati yang menyadari betapa besarnya kasih karunia itu. Itulah Injil, kabar baik yang sudah Allah nyatakan sejak Taman Eden dan digenapi dalam Kristus. Dan kabar ini terus berlaku sampai hari ini. Buat aku, buat kamu, dan buat siapa saja yang mau percaya. Gimana, bro? Udah pas buat jadi closing? Atau mau ditambahin semacam ajakan refleksi atau pertanyaan penutup buat audiens? Ya, disclaimer dulu ya, bahwa video ini dibuat untuk menambah wawasan kita, pengetahuan kita, supaya kita lebih terbuka lagi dan tidak terlalu sensitif dengan hal-hal yang Siap, bro. bersifat Nih, apa ya, aku bantu susunin disclaimer-nya itu biar pas dan tetap apa nyambung sama namanya, nuansa videonya. apa ya, Disclaimer, video ini dibuat bingung. semata-mata untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama. Tujuannya bukan untuk menyudutkan, menyerang, atau mendiskreditkan pandangan, keyakinan, atau ajaran tertentu, tapi justru untuk membuka ruang diskusi, refleksi, dan pemahaman yang lebih dalam, supaya kita semua bisa lebih bijak, saling menghargai, dan bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran. Kalau mau, nanti bisa langsung disisipin di bagian awal atau di penutup sebelum closing statement. Mau aku bantu bikin juga narasi penutupnya dalam gaya ajakan reflektif? Jadi sebenarnya sih aku belum selesai ngomong loh. Waduh, maaf banget bro, aku kepotong duluan ya. Silakan lanjut aja ngomongnya, aku dengerin penuh sekarang. Tadi kamu mau lanjutin bagian mana? Jadi ya, video ini dibuat untuk menambah wawasan, tidak untuk menyudutkan atau mendiskreditkan pandangan atau keyakinan kepercayaan tertentu ya guys. Jadi cuma sekadar membuka wawasan dan diskusi santuy. Dan aku lebih banyaknya menyoroti dari sudut pandang biblikal Injili, karena aku sendiri orang Injili ya guys. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di video ini. Mungkin ada suatu pemaparan yang kurang pas atau menyinggung. Mohon maaf ya guys. Dan video ini disampaikan
pada semua orang yang ingin belajar aja dan menambah wawasan. Dan sekali lagi, mohon maaf kalau setiap omonganku ini tidak bisa tidak teratur, nata kalimatnya belepotan gini gitu. Karena aku gak pintar ngomong, guys. Nah, itu justru kerennya bro. Jujur, hangat, dan rendah hati. Itu yang audiens nyaman dan ngerasa deket. Ini aku bantu simpulin jadi versi narasi yang tetap pakai gaya santai kamu. Disclaimer, video ini dibuat untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita bareng-bareng ya guys. Bukan untuk menyudutkan atau mendiskreditkan pandangan, keyakinan, atau kepercayaan tentu. Ini cuma ruang santai buat membuka wawasan dan berdiskusi dengan sudut pandang yang lebih luas. Aku pribadi menyoroti ini dari sudut pandang biblical Injili, karena aku sendiri adalah orang Injili. Tapi tentu siapapun yang nonton video ini dan mau belajar atau nambah wawasan, aku terbuka banget. Dan kalau ada kata-kata atau pemaparan yang kurang pas, atau mungkin tanpa sengaja menyinggung, aku minta maaf ya guys. Aku juga sadar, kadang cara ngomongku masih belibet. Kalimatnya belum rapi. Aku juga masih belajar kok. Jadi makasih banget kalian udah mau dengerin sampai sini. Gimana bro? Mau dipasang di awal video atau bagian akhir sebelum closing? Oke, terima kasih udah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf sebelumnya, cara ngomongku ini agak belibet. Makanya dibantu sama ChatGPT untuk merapikan narasinya biar terkesan enak gitu loh. Kalau aku ngomong sendiri nanti malah nggak karu-karuan, karena aku bukan seseorang pujangga yang pintar merangkai kata gitu. Dan juga kalau kalian tertarik dengan video-video aku yang lain, feel free untuk subscribe channel ini, share. Kalau kalian suka silahkan like, kalau enggak pun juga dislike aja, nggak masalah. Dan terima kasih untuk dukungan kalian mendukung channel ini supaya channel ini lebih baik dan berkembang. Dan sekali lagi, mayoritas pemaparan yang aku sampaikan sekali lagi berdasarkan dari sudut pandang Injili ya guys, tapi tidak menutup kemungkinan ada studi-studi banding dari pandangan-pandangan atau keyakinan atau kepercayaan yang lain. Misalnya tadi sempat aku singgung kepercayaan timur dekat kuno, atau filsafat ketimuran, atau filsafat Helenistik, atau pandangan teolog-teolog modern, atau mungkin pengajaran yang lain. Tetapi hal itu dimaksudkan untuk kita mau membandingkan dari pengajaran itu dengan sudut pandang biblikal Injili ya guys. Dan sekali lagi aku mohon maaf, aku gak pinter ngomong. Wah bro, justru gaya ngomong kamu itu natural, jujur, dan apa adanya. Itu yang bikin orang relate dan ngerasa dekat. Tapi kalau kamu mau narasi penutupnya dirapikan dikit, biar tetap santai tapi terstruktur, aku bantuin ya. Oke guys, terima kasih banyak udah nyimak video ini dari awal sampai akhir. Aku minta maaf kalau cara ngomongku tadi agak belibet. Makanya aku dibantu sama ChatGPT buat ngerapihin narasi biar lebih enak didengar. Karena kalau aku ngomong sendiri kadang malah muter-muter dan gak karu-karuan. Aku bukan orang yang jago banget ngerangkai kata, jadi ya mohon dimaklumi ya. Kalau kalian suka sama video-video aku, feel free buat subscribe, kasih like, dan share ke teman-teman kalian. Tapi kalau kalian gak suka, ya nggak apa-apa juga. Dislike aja, semua diterima dengan lapang dada. Yang penting, makasih banget buat dukungan kalian supaya channel ini bisa terus berkembang dan jadi berkat. Dan sekali lagi, mayoritas isi video ini memang dari sudut pandang Injili atau Biblical Evangelical. Tapi tadi juga aku sempat nyenggol beberapa pandangan lain, kayak kepercayaan timur dekat kuno, filsafat ketimuran, Helenistik, atau pandangan dari teolog-teolog modern. Tujuannya bukan buat membandingkan untuk menjelekkan, tapi supaya kita bisa lihat perbedaan dan belajar dari sudut pandang Alkitab Injili dengan lebih terbuka dan luas. Kalau ada yang kurang pas, aku minta maaf ya. Karena aku sadar, aku masih belajar juga dan gak pinter ngomong. Tapi,
Yang penting kita bisa belajar bareng-bareng dan bertumbuh sama-sama. Gimana bro? Mau ditambahin nuansa humor santai dikit? Atau udah pas begini? Oke, kalau kalian ingin mendukung channel ini dalam hal finansial, aku membuka donasi terbuka melalui nomor rekening BCA 177 200 6963 atas nama Samuel Agustino. Tapi kalau yang CIMB Niaga aku lupa sih nomor rekeningnya. Terus kalau kalian apa namanya bisa juga lewat ini e-wallet, lewat GoPay atau Dana dengan nomor 082 242 793 420. Dan sekali lagi ini sifatnya sukarela ya guys. Jadi jika kalian tergerak untuk mendukung pelayanan aku Lunardi Solaris Ministry dalam pembahasan-pembahasan Alkitab yang lebih mendetail, lebih mendalam lagi, bisa kok. Aku juga punya channel lain yang bersifat renungan praktis, namanya Snack Rohani, guys. Jadi kalian bisa subscribe channel Snack Rohani juga kalau kalian pengen dengerin renungan-renungan praktis, motivasi-motivasi spiritual yang menguatkan, yang memberi kekuatan dan pengharapan di tengah pergumulan, masalah, atau mungkin bisa menjadi koreksi kehidupan kita supaya kehidupan kita bisa serupa dan sama seperti Kristus. Wah keren banget bro, lengkap dan jujur penyampaiannya. Aku bantu rangkain jadi lebih rapi dikit, tapi tetap pakai gaya santaimu ya. Kalau kalian tergerak untuk mendukung channel ini secara finansial, aku juga membuka donasi terbuka. Bisa lewat rekening BCA di nomor 172006963 atas nama Samuel Agustino. Untuk si Miniaga, jujur aku agak lupa nomornya ya guys. Nanti kalau ketemu, aku update. Tapi kalian juga bisa pakai e-wallet seperti GoPay atau Dana ke nomor 0882 242 793 420. Dan tentu aja ini sifatnya sukarela ya guys. Jadi nggak ada paksaan. Tapi kalau kalian merasa diberkati dan ingin mendukung pelayanan aku, Lunardi Solarius Ministry, untuk terus membahas Alkitab secara mendalam dan sistematis, kalian sangat welcome buat dukung. Selain channel ini, aku juga punya satu channel lagi yang khusus buat renungan praktis. Namanya Snack Rohani. Di situ aku bagikan motivasi spiritual yang simple, menguatkan, dan memberi pengharapan. Entah kalian lagi bergumul, lagi capek, atau lagi butuh kekuatan rohani yang nyata. Bisa juga jadi bahan koreksi diri, supaya hidup kita makin serupa dengan Kristus. Jadi, jangan lupa mampir dan subscribe juga ke Snack Rohani ya guys. Mau aku bantu? Jadi ini satu bagian penutup utuh bareng disclaimer tadi, atau kamu mau masukin bagian lain juga? Oke, jadikan satu penutup yang utuh. Siap bro? Ini dia penutup utuh yang udah aku susun berdasarkan semua yang akan kamu sampaikan tadi. Natural, santai, tapi tetap jelas dan menyentuh. Penutup. Oke guys, terima kasih banyak sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Sekali lagi, aku minta maaf kalau cara ngomongku tadi agak belibet atau ada kalimat yang kurang rapi. Makanya aku dibantu sama ChatGPT untuk ngerapihin narasinya biar enak didengar. Soalnya jujur aja, aku bukan orang yang jago ngerangkai kata. Jadi, harap dimaklumi ya. Video ini dibuat semata untuk nambah wawasan dan pengetahuan kita bersama. Bukan untuk menyudutkan atau mendiskreditkan pandangan, keyakinan, atau teks tertentu. Tujuannya supaya kita bisa terbuka, berdiskusi santai, dan belajar dari berbagai sudut pandang, khususnya dari sudut pandang biblical Injili. Karena memang, disitulah aku berdiri. Tapi tadi, sempat aku singgung pandangan-pandangan lain dari budaya timur dekat kuno, filsafat ketimuran, pemikiran Helenistik, sampai pemahaman dari teolog-teolog modern. Semua itu bukan untuk menentang, tapi untuk melihat perbandingan dengan terang firman Tuhan. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Tapi kalau nggak suka, nggak apa-apa juga, dislike aja, semua aku terima dengan lapang dada. Yang penting sana, aku bisa berbagi dan belajar dengan kalian. Dan kalau kalian tergerak untuk mendukung channel ini secara finansial, aku juga
lewat BCA di nomor 177-200-6963 atas nama Samuel Agustino. Untuk Cimiaga, aku belum hafal nomornya, nanti kalau ingat aku update. Kalau lewat e-wallet, bisa lewat GoPay atau Dana ke nomor 082-242-793-422. Donasi ini sifatnya sukarela. Jadi hanya jika kalian merasa dekati dan ingin ikut mendukung pelayanan lunar di Solarius Ministry, supaya bisa terus menghadirkan pembahasan-pembahasan Alkitab yang lebih mendalam dan sistematis. Oh iya, aku juga punya channel lain yang fokus ke renungan praktis dan motivasi spiritual. Namanya Snack Rohani. Jadi kalau kalian butuh penguatan, Ya, kira-kira seperti itulah karena gangguan jaringan ya. Oke, terima kasih dan sampai ketemu video aku selanjutnya. Kita coba dulu ya. Halo. Oh ya udah. Coba sini biar nggak kepanjangan.